Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Polemik itu bermula dari satu kata yang bergerak cepat di masyarakat, lalu menjelma menjadi kegelisahan yang meluas, yaitu tentang pembatasan peserta program jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Maklum saja selama ini JKA memang menjadi penyangga bagi jutaan warga Aceh. Lantas seketika dikabarkan akan dihentikan. Tapi serpihan informasi, tafsir kebijakan, dan kekhawatiran publik tersebut bergerak lebih cepat dari klarifikasi pemerintah. Dalam situasi yang serba kabur itu, nama Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualim tentu saja menjadi pusat perhatian. Dia bukan hanya sebagai kepala daerah, tapi juga figur yang diharapkan mampu memberi kepastian di tengah simpang siur informasi tersebut. Seperti kerap terjadi dalam dinamika kebijakan publik, jeda antara isu yang berkembang dan penjelasan resmi, sadar atau tidak, telah menciptakan ruang kosong dan segera diisi oleh spekulasi dari berbagai pihak yang memang sedang mencari dan mengintip celah lemah. Ini tentu saja sejalan dengan peran JKA itu sendiri, yaitu bukan sekedar program administratif, tapi lahir dari perjalanan panjang Aceh, mulai dari konflik, rekonstruksi pasca bencana, hingga upaya membangun sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif. Dalam prakteknya, JKA memang melengkapi skema nasional yang dijalankan BPJS Kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional. Tapi bagi warga Aceh, JKA memiliki makna lebih dekat, yaitu representasi kehadiran pemerintah daerah dalam menjamin layanan kesehatan. Selama bertahun-tahun, masyarakat terbiasa dengan akses layanan kesehatan yang relatif mudah. Rumah sakit pemerintah, puskesmas, hingga fasilitas kesehatan lain menjadi tempat yang tidak lagi sepenuhnya dibayangi kecemasan biaya. Dalam persepsi masyarakat, JKA telah berubah menjadi semacam hak sosial atau sesuatu yang dianggap akan selalu ada. Karena itu, ketika muncul kabar penghapusan atau pembatasan, reaksi publik bukan sekedar kritik, melainkan kegelisahan yang nyata. Bagi sebagian warga, kabar itu berarti kemungkinan kehilangan perlindungan dasar dalam menghadapi sakit. Hanya saja ironisnya, semua informasi tadi bergulir secara sepihak, sehingga berkembang dalam suasana informasi yang tidak utuh. Ada yang menyebut pemerintah Aceh tidak lagi mampu membiayai program ini. Ada pula yang mengaitkan dengan menurunnya dana otonomi khusus yang selama ini menjadi salah satu penopang utama anggaran daerah. Itu sebabnya di masyarakat perdebatan jadi mengeras. Sebagian warga menyuarakan kekhawatiran dengan nada emosional. Sebagian lagi mencoba melihat secara rasional, menimbang dari sisi fiskal. Namun satu hal yang jelas, ketidakjelasan informasi justru memperluas ruang tafsir. Sementara dalam politik kebijakan, tafsir yang tidak terkendali sering sekali lebih berbahaya daripada kebijakan itu sendiri. Sebab bisa menggeser fokus dari fakta ke asumsi, dari data ke opini, dan ketika opini sudah terbentuk, klarifikasi sering datang terlambat untuk sepenuhnya mengubah persepsi. Di tengah situasi itulah, Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualim akhirnya memberi penegasan. Dalam pertemuan dengan relawan dan tokoh masyarakat pada Rabu malam 15 April 2026 lalu, ia menyatakan bahwa informasi mengenai penghapusan JKA tidaklah benar. JKA ini kita masih dibodoh. Sebenarnya itulah program mendengarkan berita sepotong-sepotong. Bagi Jawa Jawa saja. Dan biasanya ini para bunga. Iki Guru Aceh itu kamu geng. Jadi benar-benar. Nanti sebagian mungkin dipilih punya kita hadapi, punya kita bicarakan. Intinya sebenarnya JKA ini
buat supaya kita kenal, bukan dipotong, karena kita evaluasi dulu. Karena di masa sekarang kita akan pisahkan mana yang tanggung jawab IKA, mana yang tanggung jawab jaminan kesehatan IKS, mana tanggung jawab kita provinsi dan mana tanggung jawab pusat. Ini yang perlu kita pilah-pilah. Makanya kita harus evaluasi data dan sebagainya. Jadi rekan-rekan saya, sahabat saya semuanya, baik perempuan dan laki, sebenarnya bersumber dari duit, dari uang. Kemarin kita APBN kita hampir mencapai 20 triliun. Sekarang 11 triliun sekian. Jadi selepas ini itu semuanya hampir tidak cukup. Makanya mana yang perlu kita hemat, kita evaluasi, dan kita lakukan. Coba kalau OSUS kita sampai 19 triliun lebih, karena tingkat change dengan ada COVID. Bahkan yang terjadi itu karena pulau kita mengalami musibah banjir, longsor. Kita baru pulih dari tsunami sebanyak 20 tahun lebih. Habis tsunami, masyarakat sudah mendapat kerjaan dan lain sebagainya, tidak terjadi musibah. Jadi inilah cobaan kita Pernyataan itu tegas, tapi tidak sederhana dan bukan sekedar bantahan, melainkan pintu masuk untuk memahami konteks kebijakan yang lebih kompleks. Sebab di balik penegasan tadi, pemerintah memang sedang melakukan penyesuaian. Mualim menjelaskan langkah yang diambil adalah pembaruan dan perbaikan data. Tujuannya untuk meningkatkan akurasi dan kualitas layanan agar program benar-benar tepat sasaran. Secara teknis ini adalah langkah yang masuk akal. Data yang akurat menjadi fondasi kebijakan yang efektif. Tanpa itu, program sosial berisiko tidak efisien dan memberi manfaat kepada yang tidak berhak, serta melewatkan mereka yang membutuhkan. Namun bagi sebagian pihak yang memang suka kritik dan taklid buta pada prinsipnya yang sepihak, istilah pembaruan data tentu saja tidak terasa netral. Sering dimaknai sebagai tanda bahwa akan ada perubahan besar, termasuk kemungkinan pengurangan peserta. Data yang disampaikan pemerintah justru menunjukkan skala besar program ini. Bayangkan dari sekitar 5,6 juta penduduk Aceh, ada 5,2 juta telah terdaftar dalam skema jaminan kesehatan, baik melalui BPJS Kesehatan maupun integrasi dengan JKA dan JKN. Angka ini mencerminkan cakupan yang hampir menyeluruh. Dalam perspektif pelayanan publik, ini adalah capaian yang signifikan. Tapi lagi-lagi, dalam perspektif fiskal, angka tersebut juga berarti beban anggaran yang besar. Karena itu, setiap peserta adalah komitmen pembiayaan. Dan ketika sumber pendapatan daerah mengalami tekanan, terutama akibat penurunan dana OSUS, tentu kemampuan untuk mempertahankan cakupan seluas itu menjadi tantangan serius. Disinilah dilema itu muncul antara menjaga layanan kesehatan yang luas versus menghadapi keterbatasan anggaran. Tapi Mualim tidak menutup mata terhadap realitas tersebut. Secara terbuka menyebut kondisi fiskal Aceh sebagai alasan utama. Karena itu perlu penyesuaian.
Pernyataan ini menjadi kunci untuk memahami arah kebijakan pemerintah Aceh. Artinya, tidak sedang menghapus program JKA, tetapi mencoba menyesuaikan cakupannya agar tetap berkelanjutan. Tentu, konsekuensinya program ini menjadi lebih selektif. Maknanya, Mualim menempatkan kebijakan ini dalam kerangka lebih rasional. Nah, jika dana otsus kembali ke angka 2,5%, maka pelaksanaan JKA akan dikembalikan seperti semula. Pernyataan Mualim ini tentu mengandung pesan bahwa keterbatasan saat ini hanya bersifat struktural, bukan semata-mata pilihan politik, sekaligus menjadi semacam janji komitmen pasangan Mualim Dekpat terhadap layanan JKA tetap ada. Jadi, B. Cesyo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.